baiknya jika kita mengawalinya dengan berdoa agar setiap proses pembelajaran yang kita lakukan di saat ini dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk membawakan kita dalam doa. Alvaro Maikimu, April Sosilisa. Jadi di sini hanya satu orang yang tidak hadir. Ada yang tahu kenapa Fiona tidak hadir? Sudah tahu ya, oke. Oh, jadi kalau misalnya kalian lihat Fiona, kalian harus mengajak dia pergi ke sekolah ya. Sekarang rapikan tempat duduk kalian, silakan angkat buku kalian. Dan sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran, tadi siapa yang ke sekolah sarapan? Nah, kalau gitu, siapa yang tadi sarapannya makan roti dan minum teh? Kalau Alfa, sarapannya apa? Ya, Kak Kois. Yang baca apa tadi? Rumahku bersih dan sehat. Rumahku bersih dan sehat. Kalau Minggas? Bersyukur memiliki pakaian. Ya, baca apa tadi? Oke. Ona baca apa tadi? Udah, jangan gede lagi. Ayo. Semuanya tepuk tangan dulu. Sekarang untuk SPP-nya, Ibu mau mengajak kita semua untuk tepuk semangat. Sudah tahu? 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Kurang semangat, ulang satu kali lagi ya. Lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke. Anak-anak, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita di saat ini, Ibu akan menempel dan indikator dulu ya. Belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, dan pembelajaran yang ke-6. Di sini ada 2 kompetensi dasar dan indikator. Yang pertama untuk kompetensi dasar 3.8, itu menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Lalu untuk indikatornya 3.8.1, menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng
Dan untuk kompetensi dasar 4.8 itu memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk indikatornya menceritakan kembali isi dongeng. Nah, di sini ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai secara bersama-sama. Yang pertama adalah dengan membaca teks dongeng, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng secara tepat. Lalu yang kedua, dengan mengamati teks dongeng, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan menggunakan bahasa sendiri secara benar. Nah, sebelum kita masuk dalam materi kita, Ibu mau bertanya dulu. Kemarin itu kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Kuda dan kedelai. Ada siapa lagi? Siapa lagi yang mau jawab? Kemarin kita belajar tentang apa ya? Ayo. Oke. Lalu Adel, kemarin kita belajar tentang apa ya? Kata-kata saran. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang kata-kata saran, sekarang kita akan belajar di tema 2, subtema 2 pembelajaran ke-6, kita akan mendengarkan dongeng. Untuk itu yang punya buku silakan diangkat buku tema 2, subtema 2 dan pembelajaran yang ke-6. Lalu silakan kalian simak atau dengar ya. Kisah tentang kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Pengarangnya Aesop. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, maukah kamu mengangkat sebagian dari bebanku? Aku merasa tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin aku akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku. Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Lalu beban ditempatkan di atas punggung kuda. Tubuh kuda saat dia merasakan beban yang berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. Sekarang aku mendapatkan ganjaran karena sifatku yang jelek. Aku menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang aku harus membawa seluruh beban ditambah dengan berat tubuh dari keledai yang malang ini. Nah, demikian. Oke, tadi lo sudah dengar toh? Lu kurang semangat tadi lo sudah dengar dongeng tadi toh? Cerita bagus hasilnya? Bagus. Kalau gitu, kalau misalnya ceritanya bagus, tadi dong dengar ada kasih kata-kata suka atau kata-kata yang dong semangat? Terhuyung-huyung, bagus sekali. Nah, terhuyung-huyung dong saya tahu toh? Nah, kalau gitu coba dong ya. Bergerak seperti orang mabuk. Berarti tadi dulu ya, ibu tadi pergerakan seperti apa tuh? Orang mabuk. Oh begitu, berarti terhuyung-huyung itu artinya apa ya? Orang mabuk. Jadi terhuyung-huyung itu berjalan ke kanan, ke kiri seperti orang mabuk. Berarti kuda tadi itu dia berjalan terhuyung-huyung, berarti dia berjalan ke kanan, ke kiri seperti orang mabuk. Nah,
keledai itu beban yang apa? Ringan kah berat? Berat. Lalu keledai itu terhuyung-huyung akibat apa bebannya? Beban yang berat. Namun kuda itu mau bantu keledai kah Sing? Di cerita tadi kuda mau bantu keledai kah Sing? Tidak. Lalu ketika itu pria tersebut langsung memindahkan beban yang berat kepada kuda. Lalu akhirnya semua beban ditaruh di punggung kuda sehingga beban kuda semakin berat karena ambil beban dari keledai. Nah selesai itu akan punya terakhir itu tiba-tiba keledai itu terjatuh dan mati karena tadi dia sudah berjalan terhuyung-huyung karena beban yang berat. Nah tadi kalau dong sudah ingat cerita tadi dong bilang cerita itu paling bagus, dong mengerti tadi pas ibu menceritakan kembali menggunakan gambar. Nah sekarang ibu akan memberikan dong punya tugas tapi secara dua-dua orang. Oke, silakan mencari pasangan. Oke, sudah. Nah, kamu perhatikan ya. Di ibu punya tangan ini ada potongan-potongan kertas yang berarti ada potongan-potongan kata yang ketika disambung itu akan menjadi suatu kalimat. Nah, kalimat ini merupakan pesan moral dari dongeng tersebut. Dong mengerti? Jadi sekarang dong punya tugas untuk menyusun kata-kata ini menjadi suatu kalimat atau suatu pesan moral. Ibu akan bagi dua-dua orang. Alsa yang minjas boleh? Dua orang dong. Kemarin siapa yang minjas? Jangan ibu, lalu ayo dengan ini. Oke. Ini nanti susunnya. Oke. Ini obek. Sekarang tugas kalian di masing-masing kelompok di teman sebelah kalian untuk menyusun kata-kata itu. Mengerti? Jadi kalian disusun kata-kata itu jadi satu kalimat. Ayo sama-sama susunnya ya. Harus ada kekompakan dan kekerjasaaman antara kalian dengan teman kalian. Mana? Ayo. Susun saja. Oke. Oke, kalau sudah diam saja ya. Sudah? Oke, kalau sudah duduk tenang ya. Duduk tenang lalu baca. Tulis di kertas, satu kertas saja. Nanti salah satu dari kalian itu akan mempresentasikan. Oke, anak-anak. Jadi kalian sudah susun kata-kata itu. Sekarang kalian tulis lalu memilih salah satu dari kalian, dari teman kalian untuk nanti membacakan hasil yang sudah kalian susun tadi. Di kelompok sini nanti Devan yang bacakan. Devan udah tulis. Oke, Ona tulis. Tulis Obek. Yolo tulis. Siapa yang baca? Ayo tulis. Oke, kalau tulis belum? Tulis April? Mana? Ayo cepat. Kalau sudah, nanti tulis di salah satu kertas lalu nanti baca. Ayo duduk di tempat sayang. Oke.
Ona? Bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan terbantu. Kalau di Ongen, Obed? Bantulah orang yang membutuhkan bantuan, Maka akan juga. Oke, sekarang ini Ibu tulis tepuk tangan untuk semua ibu. Ya, agak beda-beda tuh. Kan ini sesuai dengan kekompakan tim. Oke, sekarang nomor siapa Ibu tulis Satu, baca secara sama-sama. 1, 2, 3. bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan terbantu. Oke, nah tadi ada yang punya jawaban sama dengan Ibu Kaseng. Banyak tuh, berarti dia kan punya jawaban sama dengan Ibu? Tidak? Kalau Obed? Tidak juga. Oh, berarti ada 1, 2, 3, dan 4 punya jawaban sama dengan Ibu. Berarti dong sudah memahami. Jadi ini merupakan pesan moral yang terdapat dalam dongeng yang tadi dong baca itu. Jadi kalau misalnya pesannya bilang bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan terbantu. Nah, dong di sini membantu orang Kaseng. Kalau misalnya dong bantu orang, maka kalau suatu saat dong susah, orang akan bantu dong lah itu. Sekarang kalau dong menyusun kata-kata kata-kata di potongan kertas tersebut menjadi satu kalimat atau satu pesan moral. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Lalu dong akan isi, tapi masing-masing dulu di tempat dulu. Ini ada dong bisa tulis kembali cerita dongeng, lalu yang sudah ada pada gambar yang sudah tersedia. Nanti ada petunjuk, tulis nama di sampingnya. Duduk di masing-masing tempat. Ayo Ona. Kotak yang sudah Ibu sediakan, lalu dong baca soal itu ada 14 cerita kembali. Ya dong tulis kembali cerita dongeng. Ya.
Oke, jadi Ibu akan meminta hasil kerja kalian. Silakan dikumpulkan mulai dari belakang atau ke depan. Supaya aktif ya. Harus sampai hasil kerja. Tadi ada berapa gambar? 3. Ada 3 gambar. Kalau di sebelah sini gambar pertama itu tentang apa ya? Anak harimau dengan harimau. Lalu kalau di sebelah sini itu gambar kedua tentang apa ya? Memberi makan kepada siapa? Anak harimau. Terus kalau di sebelah sini gambar terakhir itu tentang apa ya? Harimau pergi tuh meninggalkan seorang pria gitu. Oke, tepuk tangan dulu untuk nah, anak-anak di saat ini kegiatan Abang punya proses belajar mengajar sudah selesai di jam pertama. Untuk itu ada beberapa pertanyaan refleksi yang akan ditanyakan. Yang pertama itu, maka yang tadi Katong pelajari itu dong mengerti ke seng. Tadi itu aja dong mengerti seng. Lalu kalau gitu apa yang tadi Katong pelajari ya? Minggu saya duduk. Minggu tadi Katong belajar tentang apa? Ya gitu. Ya, mendengarkan cerita dongeng. Dongeng tentang apa ya? Keledai dengan kuda. Lalu tadi ada kegiatan apa yang Katong bikin? Membuat cerita dongeng. Lalu tadi Katong ada menyusun kata-kata acak. Lalu apa lagi? Lalu tadi ada membuat LKPD, berarti menulis kembali isi dongeng. Dari antara semua kegiatan yang tadi kamu lakukan, lalu coba sebutkan Kak Ibu mana kegiatan yang paling kamu sukai. Dari tadi kamu belajar itu kegiatan mana yang kamu sukai? Oh, mendengarkan cerita dongeng. Lalu siapa lagi Evan? Semua. Untuk Ona? Aktif apa? Menyusun kata acak. Oke, kalau gitu semua ibu undang berdiri. Berdiri saja di tempat duduk masing-masing. Atau menyanyi kakak tua. 1, 2, 3.
Terima kasih kepada guru buat kita.